Ya, Shalom, kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya jemaat yang saya kasihi, jemaat GBI Betania Blessing di kota Jambi. Bahagia sekali bisa menghampiri Anda lewat Mana Sorga. Saya percaya bahwa kehidupan kita ini merupakan satu anugerah terbesar kalau sampai hari ini Bapak Ibu, Saudara semua bisa bernafas, kemudian bisa berkarya, kemudian juga bisa berusaha menyenangkan hati Tuhan. Karena memang hidup ini bicara tentang kesempatan, dan hidup ini juga bicara tentang kepercayaan. Itu sebabnya mari kita berdoa supaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya mengilhami kita dengan karya-karya yang bisa kita kerjakan di sepanjang kehidupan kita. Hidup itu bagaikan sebuah buku, tebal, tipis. Ya, setiap saudara punya kapasitas untuk menulisnya di dalamnya. Bukan persoalan tebal atau tipisnya Bapak Ibu, tapi apa yang kita tulis dalam buku itu yang paling menentukan kehidupan kita. Anda menulisnya dengan tinta merah atau tinta biru. Tinta merah bicara tentang perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan yang akan mengisi buku itu, atau tinta biru yang akan kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Kristus karena kita mengasihi Kristus. Kita wujudkan dengan mengasihi sesama kita dan melayani pekerjaan Tuhan. Itulah tinta biru. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bagaimana kalau saya sudah penuh dengan tinta merah? Ada anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Datang kepada Yesus, jadikan Dia Tuhan, bertobat dari kesalahan kita, maka darahnya akan menghapus semua tinta merah itu dan membersihkan buku Anda dari buku yang baru. Kemudian dengan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita akan kembali pelan namun pasti mengisi buku itu dengan buku biru kembali, dengan tinta biru kembali, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita. Mengapa demikian? Raja Daud, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang sangat karib dengan Tuhan pun, dia rindu sekali untuk mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, sehingga dia berhasil mencapai gelar yang satu-satunya Allah berikan kepadanya selain kepada Yesus, yaitu pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 13. Dan menarik sekali apa yang membuat Daud bisa mencapai gelar sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata itu ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang keempat. Dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan saja." Ini satu kerinduan yang diberikan oleh Daud untuk dia mengetahui kapan ajalnya akan datang, kapan umurnya akan tiba. Karena dia tahu bahwa hidup ini adalah fana. Fana itu dikata punya pengertian sementara. Ya, ada batasnya. Itu makanya dia menggunakan kata telempap. Telempap itu adalah gambaran dari telapak tangan. Ya, telempap itu dari telapak tangan yang cuma segini Bapak Ibu hidup itu. Ya, enggak lebar, ada batasnya. Itu makanya kalau Anda baca bahwa kehidupan kita juga diteguhkan oleh Nabi Musa dalam Mazmur pasal yang ke-90 Bapak Ibu. Dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?" Sederhana Bapak Ibu. Tuhan lewat Nabi Musa berkata bahwa hidupnya paling lama 80 tahun, setelempap saja. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan umur kita datang dan diambil Tuhan kembali. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda yang hari ini sedang hidup, belajar. Aku harus mengisi kehidupanku seperti Daud mencapai target hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan? Dengan umur yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Rasul Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, atau pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah." Ada 3 kata penting yang perlu Anda perhatikan dalam nasihat Rasul Paulus ini adalah, pertama, perhatikanlah. Akripos dalam bahasa Yunani yang punya pengertian kata perhatikanlah dengan sama itu dari kata akripos, yang punya pengertian bahwa memperhatikan dengan teliti, memperhatikan dengan sangat jeli akan kehidupan kita ini. Apa yang Anda tulis dalam kehidupan saudara, watak saudara, perilaku saudara, kemudian tingkah laku kita, perhatikan dengan teliti. Cara kita berumah tangga, cara kita berpacaran, adik-adik muda, cara Anda sekolah, cara Anda pegang uang, cara Anda menabur, perhatikan dengan seksama hidup kita ini. Karena apa? Menyangkut ajal kita. Karena apa yang kita buat sekarang itu menentukan kehidupan di masa yang akan datang, apa yang akan kita terima. Surga atau neraka ditentukan dari bagaimana cara Anda hidup dari sekarang ini. Itu sebabnya jangan seperti orang bebal.
Orang bebal adalah orang yang tahu bahwa umurnya itu ada batasnya, tapi dia tetap terus berbuat jahat. Dia tetap terus dengan sifat dan perangai yang buruk. Itu sebabnya saya berdoa supaya hari ini kita pergunakanlah waktu yang ada. Ya, supaya kita menjadi pribadi yang mengerti bahwa pergunakan waktu yang ada ini, mengerti tentang kata waktu. Kata waktu ada 3 dalam bahasa Yunani, aironos, yaitu waktu ilahinya Tuhan atau waktu kekekalannya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kronos, yaitu masa waktu kita yang sifatnya sementara ini, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terbatas ini. Kemudian ada kairos, yaitu waktu Tuhan yang tak terbatas. Orang yang sukses memperhatikan hidupnya adalah orang yang bisa mendatangkan kairos dalam kronosnya. Orang yang bisa mendatangkan waktu Tuhan di dalam waktunya yang terbatas ini. Cerita dalam perjamuan kawin di Kana. Saya rindu supaya mulai hari ini Anda mulai belajar mengerti bagaimana saya menggunakan, usahakanlah ya Bapak Ibu untuk mengerti kehendak Allah. Kata usahakan adalah kita mengerti firman Tuhan, kemudian berupaya untuk menerapkannya. Itu kata usahakanlah. Kenapa demikian? Tuhan minta supaya saudara memperhatikan kehendak Allah atau firman Tuhan, sesuatu yang penting untuk kita usahakan. Sesuatu yang kita usahakan berarti itu kita anggap penting. Kalau Anda nggak mengusahakan sesuatu, berarti Anda anggap itu tidak penting. Itu makanya hari ini perhatikan cara hidup Anda, perilaku Anda, kemudian gunakanlah waktu yang ada, artinya kita menebus kembali tinta-tinta merah yang sudah lama kita tulis dalam buku kita tebus kembali, kita isi dengan tinta biru, kehidupan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadikan bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kehidupan yang harus saya prioritaskan untuk saya usahakan mencapai target hidup berkenan kepada Allah. Doa saya menyertai saudara untuk hidup senantiasa mengerti bahwa umur kita cuma sesaat. Suatu saat ketika kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Doa saya untuk Anda. Shalom.